Martial Dao Great Emperor Chapter 4621, Wu Dazu's Visit. Aku juga tidak begitu paham soal ini. Kamu harus tanya sendiri padanya. Wu Dazu berkata dengan santai. Pria kekar itu mengerutkan kening. Jika Wulongsu siap menerobos, keluarga Guzu akan mendukungnya sepenuhnya. Terima kasih banyak. Wu Dazu menyilangkan tinjunya. Di antara 5 kerajaan besar, hubungan antara keluarga Guzu dan keluarga Taisu selalu yang terbaik. Seringkali, para pemimpin tertinggi kedua keluarga akan sepakat dalam setiap keputusan. Tetapi, Wu Dazu masih mendesah, jika Longsu ingin menghancurkan penghalang, akan ada banyak orang yang mengawasi dari segala arah. Selain itu, ada juga 2 orang dari klan dewa yang seharusnya bersiap untuk menghancurkan penghalang dalam waktu dekat. Ini juga akan berlalu, tetapi Longsu jauh lebih sulit daripada yang lain. Gusan mengangguk, di antara kami, bakat Wulongsu adalah yang terkuat. Kami juga sedang bersiap untuk menerobos dan memasuki dimensi alien tertinggi. Kami pasti tidak ingin melihat Wulongsu berhasil menerobos. 5 alam, terutama keturunan dari 5 keluarga tertinggi, pasti akan pergi ke alam kehidupan dan kematian untuk mengasah diri. Bisa dikatakan begitu. Para pria kuat dari keluarga agung semuanya lahir dari pertarungan di dunia hidup dan mati. Kebangkitan dan pertumbuhan setiap orang pasti telah membunuh banyak lawan kuat dari dimensi lain. Saat Wulongsu masih muda, ia juga mengalami dunia kehidupan dan kematian, bertarung dari alam awal hingga alam abadi. Selama proses ini, Wulongsu juga menunjukkan bakat hebat dan tingkat pertumbuhan yang menakjubkan. Meskipun dia masih berada di alam abadi, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk melampaui alam abadi dan bersaing dengan alam tertinggi. Pada titik ini, kekuatan besar di dimensi lain sangat takut, khawatir jika dia berhasil menembus alam tertinggi, dia bisa langsung menjadi orang kuat di tingkat alam tertinggi. Lagi pula, mereka juga yang tertinggi, dan ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Alam tertinggi yang baru saja ditembus hanya sedikit lebih lemah. Begitu Wulongsu berhasil menerobos, dia tidak akan pernah lemah, dan dia bisa langsung menjadi orang kuat yang mengancam kekuatan besar di dimensi lain. Jadi, setelah Wulongsu menerobos, diperkirakan banyak orang kuat akan muncul di dimensi alien untuk mencegahnya menerobos, yang pasti akan menyebabkan pertarungan yang lebih brutal. Ada kemungkinan besar bahwa Sang Maha Pencipta akan mati. Sama. Jika Wulongsu diberi perlakuan khusus, maka para jenius lain yang segenerasi dengan Wulongsu akan menemui lebih sedikit rintangan dan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Ini juga merupakan masalah yang paling menyusahkan bagi keluarga Wuzu. Lagi pula, Wulongsu tidak ingin menjadi sasaran. Lupakan saja, kita tidak perlu membicarakan ini lagi. Leluhur Agung Wu menggelengkan kepalanya, kembali ke pokok bahasan, aku di sini kali ini untuk teknik Tai Luo. Meskipun teknik ini namanya agak kurang menyenangkan, teknik ini sangat efektif. Teknik ini benar-benar melekat dan tidak memungkinkan kita untuk menyebarkannya di aula dunia bela diri. Kalau tidak, akan ada banyak orang yang membuat masalah. Masalahnya ada di dunia seni bela diri kalian, bukan di dunia Tai kami. Tai Kingsan minum dengan nada tidak setuju. Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku syarat apa yang kau inginkan. Saya tidak menciptakan tekniknya. Sekalipun ada syaratnya, itu bukan tanggung jawab saya. Kentut, kok aku bisa dengar Luo Xiu sudah memberimu wewenang penuh atas warisan seni bela diri? Berurusan dulu dengan si brengsek Yuan Tianhuan itu, baru kita bisa bernegosiasi. Yuan Tianhuan, apakah dia yang ingin diincar Luo Xiu? Mata Wu Dazu menyipit. Harus mengatakan, Luo Xiu tidak pemalu. Lagi pula, Yuan Tianhuan berasal dari istana tertinggi dan merupakan orang kuat di alam abadi. Adapun Luo Xiu, meskipun dia berbakat sebagai monster dan sangat dihargai oleh keluarga Taisu, dia masih terlalu lemah. Seseorang di ranah Taiyuan berani memprovokasi ranah Fukong. Ini hampir sama saja dengan mencari kematian. Kungfu adalah masalah sepele. Gusan di samping memandang Tai Kingsan, ku dengar orang-orangmu pergi ke tempat kelahiran Luo Xiu. Apa kau menemukan peluang atau semacamnya? Aku bahkan belum menemukannya. Itu hanya dunia dimensi yang sangat rendah. Jenis yang bisa dihancurkan oleh orang kuat seperti kita hanya dengan 1 jari. Tai Kingsan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Luo Xiu meminta bantuan keluarga Taisu untuk membawa orang-orang yang masih berkerabat dengannya. Keluarga Taisu juga ingin pergi ke sana untuk melihat keistimewaan tempat asal Luo Xiu. Anda tidak akan tahu hasilnya tanpa melihatnya. Saya sungguh terkejut saat melihatnya.
Tempat yang sangat buruk. Bagaimana dia bisa menyingkirkan monster seperti Luo Xiu? Sungguh luar biasa. Luo Xiu masih berlatih di kebunnya sendiri. Keluarga Taisu telah membawa semua orang ke sini, jadi dia tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah fokus pada kultivasinya. Dunia ini tampaknya damai, tetapi sebenarnya penuh dengan arus bawah. Mungkin suatu hari nanti, orang-orang kuat dari dimensi lain akan datang dan membunuh mereka. Ketika bencana itu terjadi, siapa yang akan selamat? Ini tidak nyaman. Wajah Luo Xiu tampak sangat jelek. Waktu yang dibutuhkannya untuk menyimpulkan 3 pintu rahasia terakhir tidak terlalu singkat, dan dia selalu merasa bahwa dia sedikit lebih dekat untuk menemukannya. Hasilnya masih sedikit berbeda setiap saat. Pamanmu. Luo Xiu sedikit mudah tersinggung. Apalagi saat ia teringat bahwa tak lama setelah ia pergi, ada cowok bernama Yuan Tianhuan yang mengaku sebagai pengkhianat di sanggar bela diri. Ia pun makin kesal. Luo Xiu sengaja melakukan ini saat teknik Tai Luo. Kau menyebutku pengkhianat hanya untuk membuatku jijik, kan? Kalau begitu, kalau kau buatku jijik, aku tidak akan membuat hidupmu mudah. Adapun mengandalkan metode ini untuk sepenuhnya mengalahkan seseorang di alam Fukong, Luo Xiu juga tahu bahwa itu mustahil. Namun dia tidak keberatan melawan balik untuk memberitahu orang lain bahwa dia bukan orang yang bisa dipermainkan. Sepanjang hidupnya, Luo Xiu bukanlah orang yang berhati lembut. Lebih tepatnya, hatinya menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin Anda tidak bisa berhati lembut dan harus kejam. Situasi hari ini sangat berbahaya bagi Luo Xiu, karena dia tahu bahwa dia terlalu lemah. Kalau saja dia tidak menunjukkan cukup nilai, dia tidak lebih dari seekor semut yang dapat diinjak sampai mati oleh orang kuat. Tiba-tiba, ada suara di luar. Luo Xiu bangkit, keluar dari ruangan tenang tempat dia berlatih, dan melihat seseorang berdiri di luar taman kultivasi. Leluhur Agung Wu. Untuk kedatangan ini, Luo Xiu tidak terkejut. Dia tidak berhubungan dengan banyak orang di keluarga Wuzu, termasuk Wu Wei dan Wu Dazu. Lama tak berjumpa, senior. Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tidak terlalu lama. Bagi biksu seperti kami, itu baru beberapa tahun dan berlalu begitu cepat. Wu Dazu tersenyum. Bagi para senior, ada waktu yang tak pantas dikenang, tapi bagiku, aku harus berpacu dengan waktu untuk mengolah dan menguatkan diri, karena takut ditampar sampai mati di saat berikutnya. Kata-kata ini membuat Wu Dazu tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Jelas dia juga tahu bahwa Luo Xiu memilih meninggalkan dunia seni bela diri karena dia merasa tidak aman di dunia seni bela diri. Dan memang benar demikian. Begitu dia keluar, 12 orang dari alam abadi mencegat dan membunuhnya. Adakah yang lebih berbahaya dari ini? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang biksu muda alam Taiyuan. Chapter 4622 Secret Door of Speed. Sebelum membangun taman, satu orang ada di depan pintu. Satu orang ada di dalam pintu. Percakapan sederhana adalah keheningan. Leluhur Agung Wu memandang Luo Xiu. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Bagaimana kalau kau mengundangku, seorang senior, untuk masuk dan duduk? Maaf, ini tempat saya berlatih secara tertutup. Tidak nyaman bagi orang luar untuk masuk. Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, aku juga tahu tujuan kedatanganku, dan kau juga tahu mengapa aku melakukan ini. Kenapa repot-repot? Ya. Kenapa repot-repot? Keduanya tampaknya mengatakan hal yang sama. Namun maknanya benar-benar berbeda. Wu Dazu merasa mengapa Luo Xiu berbuat sedemikian rupa. Luo Xiu berpikir, mengapa seni bela diri multidimensi harus menargetkanku seperti ini? Posisinya berbeda. Apa yang Anda pikirkan berbeda? Wu Dazu menghela napas. Kalau begitu, mari kita bicarakan keuntungannya. Syarat apa yang kau inginkan sebelum kau melepaskannya? Syarat dan ketentuan saya sederhana. Luo Xiu tampaknya telah menduga hal ini. Syarat pertama adalah Yuan Tianhuan tidak sedang berada di udara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tetapi dia mengatakan bahwa saya pengkhianat. Dia harus datang untuk mengklarifikasi dan meminta maaf, dan keluarga Wuzu juga harus maju. Bagus. Syarat kedua, kudengar penguasa alam bela diri membunuh beberapa orang kuat dari klan dewa leluhur di alam hidup dan mati. Aku ingin inti kristal dewa leluhur dari alam abadi. Ini. Saya tidak punya banyak syarat, hanya 2 ini. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak ada yang perlu dibicarakan. Syarat kedua lebih mudah dijelaskan, tetapi Yuan Tianhuan memiliki status khusus.
Dia berasal dari Istana Agung dan berasal dari keluarga agung di luar 5 alam luar. Wu Dazu mengerutkan kening. Latar belakang keluarga agung. Sungguh sulit untuk mengatasinya. Luo Xiu juga tahu bahwa selain 5 alam utama, ada juga beberapa keluarga tertinggi, tetapi mereka tidak sekuat 5 alam utama. Melihat Luo Xiu tidak tergerak, leluhur agung Wu juga tidak berdaya. Ada beberapa hal yang saya harap Anda pahami sampai batas tertentu. Keluarga Wuzu juga berada dalam situasi yang sulit, dan sulit bagi semua pihak untuk menyinggungnya. Tidak masalah. Aku tidak punya dendam terhadap keluarga Wuzu. Kamu punya pertimbangan sendiri. Aku juga punya ide sendiri. Kalau kita tidak sependapat, kita tidak akan bekerja sama. Mengapa? Setelah hidup lama, ini adalah pertama kalinya leluhur agung Wu terdiam dan tidak tahu harus berkata apa di depan seorang junior. Benar. Luo Xiu melanjutkan. Kepala istana kuno berjanji akan melindungi keselamatanku, tetapi pada akhirnya aku dicegat dan dibunuh, dan dia tidak muncul. Dengarkan ini. Wu Dazu tersenyum, karena dia sudah bilang, kamu akan baik-baik saja. Hanya karena dia tidak muncul, bukan berarti dia tidak memperhatikan. Mungkin, lupakan saja, dia tidak punya kewajiban untuk melindungiku. Mungkin kau juga tahu bahwa ada rumor dari dunia luar yang mengatakan bahwa Gudaoran pasti sudah mencapai alam abadi sejak lama. Tapi nyatanya, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tidak mengherankan. Bahkan jika suatu hari nanti, penguasa istana kuno tiba-tiba membunuh makhluk agung, aku tidak akan terkejut, kata Luo Xiu. Membunuh yang agung? Wu Dazu menatap Luo Xiu dengan ekspresi aneh. Anakmu mengatakannya dengan mudah. Apa kau pikir yang maha tinggi itu hanya kubis? Dia akan membunuhnya seperti yang dia katakan. Senior, kalau tidak ada yang perlu dilakukan, silakan kembali dulu. 2 syarat saya tidak akan berubah. Itu saja. Luo Xiu langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Karena Anda telah memilih untuk pergi sejak awal, tidak ada ruang untuk kembali. Tidak perlu tetap berada di pihak Taiji, dan jika Anda masih berkolusi dengan Wu Ji, Anda mungkin tidak akan bisa memuaskan kedua belah pihak pada akhirnya. Wu Dazu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Luo Xiu menutup pintu. Suasananya agak melankolis. Dia bisa meramalkannya. Keluarga Wuzu tampaknya sedang menunggu sesuatu. Gudaoran juga menunggu. Yang lain mungkin juga menunggu. Tunggu sampai saat tertentu. Akan ada wabah, akan ada pertempuran yang mengerikan. Dan sebelum saat wabah itu tiba, Luo Xiu merasa bahwa ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, karena ia merasa bahwa penyebab dari segalanya pastilah sebab dan akibat dari garis keturunan seni bela diri asli. Kembali ke ruang rahasia tempat Anda berlatih secara terpencil. Mungkin karena percakapannya dengan leluhur besar Wu, suasana hatinya berubah. Kali ini pengurangannya sangat halus. Salah satu dari 3 pintu rahasia terakhir. Akhirnya dia ditemukan. Pintu rahasia itu seperti titik akupuntur, tetapi lebih misterius dan tersembunyi lebih dalam dari titik akupuntur itu sendiri. Pintu rahasia menuju kecepatan? Luo Xiu membuka matanya dan merasa baik. Sekarang kita telah memulainya. Kalau kamu berhasil menemukan ketiga pintu rahasia tersebut, kamu tidak akan jauh darinya. Suamiku, penguasa alam ada di sini. Suara Yan Shiruo datang dari luar ruang rahasia. Baiklah, aku mengerti. Luo Xiu berdiri, mengenakan pakaian hitam dan berjalan keluar. Baru saja bertemu. Tai Qingsan tersenyum dan berkata, Gusan dari keluarga Guzu ingin bertemu denganmu. Dia tertarik dengan metode rahasia tubuhmu. Yang disebut metode rahasia tubuh fisik. Ini bukan teknik yang membuka pintu rahasia tubuh fisik, tetapi metode yang dapat mempercepat integrasi pintu rahasia tubuh fisik. Tentang keluarga Guzu. Tentu saja Luo Xiu tahu bahwa di antara 5 alam, ada pepatah yang mengatakan bahwa alam kuno adalah keberadaan nomor 1. Leluhur kuno tertinggi juga dikatakan sebagai orang terkuat di 5 alam. Kita bisa bicara tentang keluarga Guzu. Luo Xiu mengangguk. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman baik dengan keluarga Guzu, itu hanya akan menguntungkannya, bukan merugikannya. Sekarang dia telah menerima dukungan dan perlindungan dari keluarga Taizu. Keluarga Wuzu tampaknya merasa sedikit bersalah tentang garis keturunan seni bela diri asli, jadi meskipun hubungan antara kedua pihak tidak terlalu dekat, sulit untuk menjadi musuh. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Guzu, itu pasti akan membuat timnya lebih percaya diri. Lagi pula, dia selalu menganggap klan dewa sebagai lawannya. Asalkan kita bisa bicara. Tai Qingsan tersenyum dan berkata,
perang di dunia kehidupan dan kematian pada dasarnya dipimpin oleh leluhur kuno tertinggi. Di dunia 5 dimensi, baik itu tertinggi dari 5 alam utama maupun para penguasa tertinggi lainnya yang telah mendirikan sekte mereka sendiri, mereka semua sangat menghormati leluhur kuno. Awe, jika kau bisa berteman baik dengan keluarga Guzu, maka keluarga dewa tidak akan berani memprovokasimu dengan mudah. Ngomong-ngomong soal itu, Tai Kingsan bertanya lagi, apakah kamu tidak memikirkan 3 pintu rahasia akhir-akhir ini? Apakah kamu punya petunjuk? Kalau tidak, simpan saja untuk sementara waktu. Kalau tidak, kultivasimu akan selalu berhenti di alam Taiyuan, tapi sungguh sia-sia bakatmu. Menurut Tai Kingsan, monster seperti Luo Xiu seharusnya berlatih dengan cepat. Terjebak di ranah Taiyuan bukanlah masalah. Mengenai obsesi Luo Xiu untuk membuka 3 pintu rahasia, Tai Kingsan merasa itu tidak terlalu berarti. Lebih baik tingkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Mungkin waktu yang kau butuhkan untuk meneliti 3 pintu rahasia akan cukup bagimu untuk berlatih hampir selamanya. Situasinya sudah berakhir. Alam Taiyuan, jadi apa masalahnya kalau 3 pintu rahasia lagi terbuka? Sekarang kamu bisa bersaing dengan alam semi-abadi di alam Taiyuan. Jika kamu berkultivasi hingga alam semi-abadi, kamu mungkin bisa bersaing langsung dengan alam abadi. Bukankah dia lezat? Chapter 4623 I-chan afford to support you. Kebetulan sekali. Luo Xiu tersenyum tipis. Saya telah menemukan salah satu dari 3 pintu rahasia khusus. Menemukannya? Tai Kingsan tercengang. Apakah Anda benar-benar menemukannya? Ia juga berpikir bahwa apa yang disebut 3 pintu rahasia khusus itu hanyalah spekulasi Luo Xiu sendiri. Ada atau tidaknya, itu soal lain. Lagi pula, bahkan orang sekuat dia pun tidak tahu tentang 3 pintu rahasia khusus itu. Sudah berapa lama anak ini berlatih? Tingkat kultivasi seperti apa yang dia miliki? Luo Xiu tidak banyak bicara, dia langsung membuka pintu rahasia kecepatan, dan sosoknya menghilang seketika. Begitu cepat. Mata Tai Kingsan menyipit. Tentu saja dia bisa mengetahuinya, kultivasi Luo Xiu masih pada tingkat Taiyuan. Tapi kecepatan ledakan Luo Xiu tadi pastinya lebih cepat dari kuasi Eon. Meski tidak mencapai kecepatan alam abadi, ini pasti lebih cepat daripada banyak kuasa Eon. Apakah ini pintu rahasia menuju kecepatan? Menurut Luo Xiu, ada juga pintu rahasia kekuatan dan pertahanan. Itu tidak berarti demikian. Jika orang ini berada di ranah kultivasi alam Taiyuan, jika dia membuka gerbang kekuatan, dia bisa mencapai kekuatan yang melampaui banyak kuasi abadi. Jika dia membuka pintu pertahanan, dia bisa melampaui banyak pertahanan kuasi abadi. Kekuatan, kecepatan, pertahanan. Jika dia telah melampaui banyak kuasa eternal dalam ketiga aspek utama, orang ini setidaknya setara dengan kuasa eternal tahap akhir. Untuk mengetahui, ini masih wilayah Taiyuan. Jika dia mencapai alam tanpa awal, dapatkah dia langsung mencapai alam abadi? Bagaimana cara menyalakannya? Tai Kingsan datang dengan penuh minat. Jika benda ini bisa mengetahui metode kultivasi yang spesifik, itu akan luar biasa. Itu pasti akan meningkatkan kekuatan para ahli di 5 alam. Bahkan bagi mereka yang berada di alam abadi dan alam tertinggi, peningkatannya akan lebih sedikit, tetapi selama ada peningkatan, itu adalah harta yang tak ternilai. Pertama, Anda harus membuka lebih dari 300 pintu rahasia tubuh fisik. Luo Xiu tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dengarkan ini. Tai Kingsan langsung terdiam, karena ada lebih dari 300 pintu rahasia menuju tubuh fisik, dan langkah ini saja telah membuat banyak orang bingung. Bahkan yang terkuat di alam tertinggi belum membuka begitu banyak pintu rahasia tubuh fisik, terutama semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk membuka pintu rahasia tubuh fisik, dan jalur kultivasi pada dasarnya sudah final. Misalnya, di alam Taisi, mungkin hanya dibutuhkan waktu kurang dari setahun bagi seorang biksu jenius untuk membuka pintu rahasia tubuh fisik. Tetapi jika Anda mencapai alam Taiyuan, waktu ini mungkin menjadi 2 kali lipat beberapa kali. Setelah mencapai alam awal, jika Anda masih ingin terus membuka pintu rahasia tubuh fisik, kesulitannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di alam kuasi kekal dan abadi, pintu rahasia tubuh fisik hampir mustahil untuk dibuka. Karena sistem praktiknya sudah final, memaksanya untuk dibuka akan merusak sistem, tetapi akan menimbulkan reaksi balik pada diri sendiri. Justru karena Luo Xiu mengetahui hal ini. Itulah sebabnya ia menekan kultivasinya di alam Taiyuan dan tak pernah mencapai alam tanpa awal. Jika tidak, mencapai alam tanpa awal hanyalah angan-angan baginya. Pada awalnya tidak ada cara, kalau tidak,
Luo Xiu bahkan ingin terjebak di alam Taixi untuk sementara waktu, dan kemudian membiarkan dirinya menerobos ke alam Taiyuan untuk menghadapi beberapa pertempuran dan pembunuhan. Meskipun lebih sulit untuk membuka pintu rahasia tubuh fisik di alam Taiyuan daripada di alam Taixi, itu tidak terlalu sulit bagi Luo Xiu. Bahkan kecepatan dia membuka pintu rahasia tubuh fisik di alam Taiyuan jauh lebih cepat daripada para jenius di alam Taixi. Terlebih lagi, ketika ia berada di alam Taixi, ia telah membuka 330 pintu rahasia tubuh fisik. Sekarang ia hanya ingin membuka satu pintu rahasia khusus. Bagian tersulitnya adalah bagaimana menemukan di mana pintu rahasia itu berada dan bagaimana cara membukanya. Setelah pintu rahasia khusus dibuka, ia perlu dihangatkan dan diberi nutrisi. Benda-benda biasa tidak dapat memberinya nutrisi. Aku membutuhkan inti kristal dewa leluhur, iblis leluhur, dan binatang leluhur. Bisakah penguasa alam menyediakannya untukku? Tanya Luo Xiu. Benda ini benar-benar tidak ada. Tai Qingsan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di 3 dimensi dewa leluhur, iblis leluhur, dan binatang leluhur, semakin murni garis keturunannya, semakin sedikit jumlahnya. Bahkan jika kita bertemu satu pun di dunia hidup dan mati, akan sulit untuk membunuh mereka di level yang sama. Tapi aku akan menemukan cara untukmu mendapatkan benda ini. Lagi pula, cepat atau lambat kau harus menerobos ke alam tanpa awal, dan alam tanpa awal juga perlu mengolah pintu rahasia tubuh fisik. Inti kristal makhluk tingkat atas lebih efektif. Ngomong-ngomong soal itu, Tai Qingsan kembali sakit kepala. Kalian telah membuka 330 pintu rahasia tubuh fisik. Jika kalian memasukkan 3 pintu rahasia khusus yang kalian sebutkan, jumlahnya menjadi 333. Berapa banyak inti kristal yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan kultivasi ini? Seorang jenius biasa dapat membuka 200 pintu rahasia tubuh, yang jumlahnya sangat banyak. Sumber daya yang dikonsumsi alam tanpa awal beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang dikonsumsi seorang biksu biasa. Adapun Luo Xiu, ia memiliki 333 pintu rahasia tubuh fisik. Entah berapa banyak inti kristal yang akan dikonsumsinya untuk melakukannya. Dan untuk seorang jenius seperti Luo Xiu, dia pasti tidak akan memilih inti kristal biasa, dia pasti akan memilih yang paling atas. Orang ini, bahkan keluarga Taisu tidak mampu membelinya. Tidak ada inti kristal darah murni, tetapi ada beberapa untuk darah campuran. Itu bagus untuk para jenius biasa, tapi kurasa kau mungkin tidak mau menggunakannya. Mendengar ini, Luo Xiu mengangguk, kalau kamu mau pakai saja yang terbaik. Kalau tidak, aku khawatir fondasinya kurang kokoh, yang akan memengaruhi perkembanganku di masa depan. Sungguh, Tai Qingsan terdiam. Inti kristal darah murni langka, aku tidak mampu mendukungmu. Kebetulan orang dari Gusan ingin bertemu denganmu dan punya kebutuhan untukmu. Kamu bisa bertanya padanya apakah dia punya kebutuhan. Jumlah orang di Taiji yang pergi ke dunia hidup dan mati untuk bertarung memang lebih sedikit, dan sumber daya tingkat atas juga lebih sedikit, tetapi keluarga Guzu seharusnya tidak kekurangan hal-hal ini, kata Tai Qingsan. Baiklah, aku akan mencobanya. Luo Xiu mengangguk. Dalam keadaan normal, pintu rahasia tubuh fisik hanya perlu ditingkatkan lebih lanjut setelah mencapai keadaan tanpa awal. Namun, setelah Luo Xiu membuka pintu rahasia kecepatan, ia menemukan bahwa setelah pintu rahasia khusus dibuka, ia dapat dikultivasikan. Jika dapat dikultivasikan terlebih dahulu, potensi pertumbuhannya niscaya akan lebih besar. Chapter 4624 Araf Men. Setelah beberapa saat, Luo Xiu melihat Gusan. Gusan, sang penguasa dunia kuno, adalah seorang lelaki kekar yang memiliki rasa penindasan, namun tidak pemarah tetapi berkuasa. Dia hanya melirik Luo Xiu, dan Luo Xiu tampak melihat segunung mayat dan lautan darah dari matanya, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini tidak ditujukan pada Luo Xiu. Tetapi orang ini telah terbunuh dalam waktu yang lama, dan dia akan memiliki niat membunuh yang tidak terlihat. Itu masuk akal. Semakin kuat suatu makhluk, semakin mampu ia menahan niat membunuhnya. Gusan tidak mungkin lemah, dia mungkin lebih kuat dari Tai Qingsan, penguasa Taiji. Namun, ia tidak sepenuhnya menahan niat membunuhnya. Luo Xiu menduga hal itu berkaitan dengan kepribadian orang tersebut. Orang-orang seperti itu, dia haruslah tipe orang yang berkepribadian lugas dan tidak terlalu malas atau meremehkan untuk menyembunyikan dirinya. Kudengar kau sangat berbakat dan bisa membunuh musuh dengan melompati rintangan. Maukah kau ikut aku ke dunia hidup dan mati untuk berlatih bertarung? Tidak banyak intrik di dunia hidup dan mati. Selama mereka musuh, kau bisa membunuh siapapun yang kau mau tanpa ragu. Apa kau bersemangat?
Baru saja bertemu. Gusan memberitahu Luo Xiu secara langsung. Luo Xiu terdiam. Tai Qingsan di sampingnya juga tak bisa berkata-kata. Bunuh, bunuh, bunuh. Kau tahu cara membunuh setiap hari. Kematian Luo Xiu setara dengan level setengah abadi. Jika dia pergi ke dunia hidup dan mati, bahkan jika dia membunuh 100 setengah abadi, itu tidak masalah. Apakah itu sama berharganya dengan teknik yang dia ciptakan? Dalam pandangan Tai Qingsan, orang-orang seperti Gusan memang kuat, tetapi mereka tetap saja gegabah dan barbar yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Dengarkan ini. Gusan mengerutkan kening, apa yang kau katakan masuk akal. Bakat seperti dia memang harus dilindungi. Kenapa kau tidak ikut denganku ke dunia kuno? Perlindungan yang bisa diberikan keluarga Guzu pasti melebihi perlindungan keluarga Taisu. Luo Xiu bahkan semakin terdiam. Saya baru saja pindah dari dunia seni bela diri dan menetap di Taiji. Bokong di Taiji bahkan belum panas. Jadi kamu ingin aku pergi ke dunia kuno lagi? Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Kurasa senang berada di Taiji, kata Luo Xiu. Lupakan saja. Gusan tidak banyak bicara. Kudengar kau menemukan metode yang bisa mempercepat fusi pintu rahasia tubuh fisik. Aku tertarik dengan benda itu. Kau bisa memberiku harganya. Kamu pernah memberikan metode ini kepada keluarga Wuzu sebelumnya. Aku juga membacanya. Meskipun bagus, hanya itu saja. Yang kuinginkan lebih baik. Apakah kamu memilikinya? Memiliki. Luo Xiu mengangguk. Kali ini, Tai Qingsan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Xiu. Orang baik. Apa yang kau berikan kepada keluarga Wuzu bukanlah yang terbaik, tapi kau menyimpan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Luo Xiu tidak menjelaskan apapun. Sejujurnya, apa yang dia berikan kepada keluarga Wuzu memang yang terbaik yang bisa dia dapatkan saat itu. Namun kemudian, meskipun pemahamannya terhadap sistem kultivasi meningkat, metode penggabungan pintu rahasia tubuh fisik juga mengalami beberapa perbaikan dan peningkatan, yang secara alami melampaui versi sebelumnya. Jika metode penggabungan pintu rahasia daging yang diberikannya kepada keluarga Wuzu dapat meningkatkan kecepatan penggabungan gerbang rahasia daging hingga 50%. Kemudian versi perbaikannya kemudian dapat ditingkatkan hingga 70%. Jangan remehkan kecepatan 20%. Perbedaan ini cukup untuk menyelamatkan seorang jenius dari waktu pengembangan setidaknya beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu tahun. Menarik, apa yang kamu inginkan? Gusan menatap Luo Xiu. Senior, apakah kamu tahu batas pintu rahasia tubuh fisik? Tanya Luo Xiu. Uji aku. Gusan tertegun sejenak, lalu tertawa. Aku adalah lelaki kuat di puncak alam abadi. Apakah aku masih bisa dikalahkan oleh junior sepertimu? Mengenai masalah ini, banyak tokoh berpengaruh telah membuat kesimpulan sepanjang masa, dan ada dua hasil, kata Gusan setelah jeda singkat. Dua jenis, Luo Xiu sedikit penasaran. 9 adalah yang tertinggi. Dugaan pertama adalah ia berlangsung selama 3, dan batas pintu rahasia tubuh fisik adalah 333. Tipe kedua adalah 9 ekstrim. Batas pintu rahasia tubuh fisik adalah 999. Gusan melanjutkan. Banyak tebakan orang kuat cenderung menjadi yang pertama. Batas pintu rahasia tubuh fisik adalah 333, batas pintu rahasia lautan kesadaran adalah 333, dan batas pintu rahasia jalan raya adalah 333. Kombinasi ketiganya adalah batas 999. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi, dan tidak ada bukti pasti yang mengonfirmasinya, karena tidak ada yang bisa membuka begitu banyak pintu rahasia. Ngomong-ngomong soal itu, Gusan melirik Luo Xiu, kudengar kau telah membuka lebih dari 300 pintu rahasia tubuh fisik. Keluarga leluhur kuno kita telah melatih seorang jenius bertahun-tahun yang lalu, dan dia juga membuka 300 pintu rahasia di tahap alam Taisi. Aku tidak bisa membukanya lagi, jadi aku memutuskan untuk menerobos alam Taiyuan. Kau juga tahu bahwa alam Taiyuan membutuhkan penggabungan pintu-pintu rahasia, dan semakin banyak gerbang rahasia yang ingin kau integrasikan, semakin besar kesulitannya. Akibatnya, orang itu terjebak di alam Taiyuan dan tidak pernah berhasil menembus wilayah Wuxi seumur hidupnya. Dan kau cukup hebat. Kau benar-benar telah mencapai puncak alam Taiyuan. Salah satunya karena bakatmu, dan yang lainnya adalah metode fusi rahasia tubuh fisikmu yang sangat efektif. Seseorang telah membuka 300 pintu rahasia. Luo Xiu sedikit terkejut, karena ketika dia masih di dunia persilatan, dia mendengar bahwa rekor tertinggi di dunia persilatan adalah seseorang telah membuka lebih dari 200 pintu rahasia.
Luo Xiu juga setuju bahwa batas pintu rahasia tubuh fisik adalah 333, karena dia telah berlatih sampai titik ini dan dapat merasakan batasnya. Mengenai batas pintu rahasia lautan kesadaran, yang juga berjumlah 333, Luo Xiu tidak yakin. Lagi pula, jumlah pintu rahasia yang terbuka di tubuh fisiknya belum mencapai tingkat di mana ia dapat merasakan batasnya. Ada juga pintu rahasia menuju jalan itu. Dikatakan bahwa pintu rahasia jalan besar hanya akan terbuka pada tahap kuasi abadi. Baiklah, saatnya untuk mulai bekerja. Gusan melambaikan tangannya, metode fusi rahasia tubuh fisik, serta metode Tai Luo apapun yang telah kau ciptakan, keluarga Gusu menginginkannya. Bisa. Luo Xiu mengangguk, aku ingin inti kristal asli berdarah murni. Ini bukan masalah besar. Dunia kuno memiliki pertarungan terbanyak di dunia hidup dan mati, dan juga banyak pertarungan dengan makhluk berdarah murni. Karena kamu sangat berbakat dalam kungfu, aku juga berharap kamu dapat meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Alammu belum cukup, dan kungfu yang kamu ciptakan belum cukup tinggi. Jika kamu berhasil, kamu bisa mencapai alam abadi. Jika kamu memiliki metode untuk meningkatkan kekuatanmu di kedua alam, yaitu alam Fukong dan alam abadi, maka kamu akan menjadi penyumbang terbesar bagi 5 alam, dan semua alam tertinggi akan bersedia melindungimu. Aku akan membawakanmu barang-barang untuk diperdagangkan. Gusan berdiri, menepuk bahu Luo Xiu, lalu melangkah pergi. Luo Xiu menyeringai. Kau tidak berada di alam kosong. Bisakah kau bersikap lembut saat menembakku? Bahuku hampir saja terbentur olehmu. Bos besar. Luo Xiu merasakan penghinaan dalam hatinya. Tai Qingsan menatap Luo Xiu. Tidak apa-apa, orang ini memang seperti itu. Orang yang kasar, dia suka melakukan apa saja dengan jujur. Yah, senior ini sangat terus terang. Luo Xiu menggosok bahunya tanpa berkata apa-apa. Dia merasa jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dan digantikan oleh alam puncak Taiyuan biasa, bahunya mungkin benar-benar akan hancur. Chapter 4625 Yuan Tianhuan bows his head. Dunia seni bela diri. Di halaman lain tempat Yuan Tianhuan berada, niat membunuh yang dingin meledak. Yuan Tianhuan di ruangan itu tampak sangat pucat. Karena baru saja, seseorang dari keluarga Wuzu datang dan memintanya untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada Luo Xiu dari Taiji. Ini untuk Yuan Tianhuan. Ini sungguh aib terbesar di dunia. Dia adalah orang kuat yang tidak berada di alam kosong. Ingin bersujud pada semut di alam Taiyuan? Apakah kamu bercanda? Keluarga Wuzu memang kuat, tetapi itu tidak berarti dia akan melakukan apapun yang diminta keluarga Wuzu. Namun hal ini sekarang menjadi sangat berisik. Hanya karena ia mengatakan Luo Xiu adalah pengkhianat di dunia seni bela diri, karena ia telah menyinggung Luo Xiu, metode Tai Luo tidak diizinkan untuk dipraktikkan di dunia seni bela diri. Akibatnya, ia menjadi sasaran kritik banyak orang. Katakanlah ia adalah pendosa di dunia seni bela diri. Persetan denganmu. Saya bukan biksu di dunia seni bela diri. Yuan Tianhuan ingin mengutuk. Namun, ketika dia tenang, Yuan Tianhuan juga menyadari bahwa masalah ini telah menempatkannya dalam posisi sulit. Memang benar dia adalah inspektur yang dikirim Istana Agung. Perintah dari Istana Agung tidak berarti bahwa bahkan keluarga Wuzu dapat mengusirnya kembali begitu saja. Ikuti aturannya. Karena kepentingan dunia persilatan dirugikan akibat perannya sebagai inspektur, maka keluarga Wuzu dapat menggunakan alasan ini untuk mengajukan protes ke Istana Agung. Begitu dia benar-benar mencapai titik ini, ada kemungkinan besar Istana Agung akan mengambil kembali nyawanya dan membiarkannya kembali ke Istana Agung untuk memulihkan diri dan meminta pertanggungjawabannya. Keluarga Wuzu jelas memberinya peringatan. Jika dia masih tidak mau menyelesaikan masalah ini, maka dia harus menunggu nasib buruk. Brengsek. Yuan Tianhuan menggertakkan giginya. Hanya karena ucapannya yang asal bicara, dia sudah menimbulkan masalah besar. Luo Xiu itu benar-benar harus membalas. Pantas saja saat anak ini ada di sini, dia hampir sendirian menjungkir balikan garis seni bela diri multidimensi. Sebelum pergi, dia bahkan menggali lubang besar dan membunuh lebih dari 10 orang dari alam abadi. Setelah tenang, Yuan Tianhuan mengeluarkan jimat giok dan berkomunikasi dengan istana tertinggi. Setelah beberapa saat, jimat giok itu berkelebat dan terdapat pesan dari Istana Agung. Namun, balasan dari Istana Agung membuat wajah Yuan Tianhuan tampak semakin buruk. Dia berharap dapat menekan keluarga Taisu melalui Istana Agung untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, di antara 5 kerajaan besar, keluarga Taisu selalu relatif rendah hati dan jarang berpartisipasi dalam apapun.
Mereka relatif mudah diajak bicara. Hal semacam itu. Tapi kali ini, namun gagal. Keluarga Taisu, yang sebelumnya selalu mudah diajak bicara, kali ini bersikap sangat keras. Belum lagi Istana Agung yang menekan keluarga Taisu ingin menyalahkan Istana Agung atas insiden ini. Hal ini tiba-tiba menimbulkan firasat buruk dalam hati Yuan Tianhuan. Dia merasa telah ditipu. Dia tidak hanya ditipu oleh junior Luo Xiu itu, namun dia ditipu oleh beberapa orang di Istana Agung. Ketika ia diminta untuk datang ke dunia seni bela diri sebagai inspektur, keuntungan yang dijanjikan sungguh menggelikan. Dijanjikan bahwa apapun masalah yang terjadi, Istana Agung akan menyelesaikannya untuknya. Hasilnya, aku punya masalah sekarang, tapi kamu tidak bisa menyelesaikannya. Kalau ini bukan tipuan, lalu apa? Itu masuk akal. Jika metode Luo Xiu tidak dipraktikkan oleh komunitas seni bela diri, kepentingan komunitas seni bela dirilah yang akan hilang. Baginya, Yuan Tianhuan, tidak ada kerugian. Namun kini karena kejadian tersebut, ia dibenci oleh keluarga Wuzu dan berada di wilayah kekuasaan keluarga Wuzu. Yuan Tianhuan punya firasat. Jika keluarga Wuzu benar-benar terdesak, mungkin saja mereka bisa membunuhnya begitu saja tanpa mempedulikan Istana Agung. Bagi para pendeta biasa, alam abadi adalah tinggi dan tak terjangkau. Tetapi untuk kekuatan besar seperti keluarga Wuzu, mereka benar-benar tidak menganggap serius alam Fukong. Dari waktu ke waktu, tindakan keluarga Taisu juga tidak lambat. Setelah bernegosiasi dengan pihak lain, metode Tailuo mulai dipromosikan dan diwariskan di 4 wilayah utama. Di sisi seni bela diri, mereka hanya bisa menonton. Meskipun keluarga Wuzu juga dapat memperoleh teknik Tailuo, masalahnya adalah aturannya ditetapkan oleh 5 keluarga tertinggi di 5 alam. Mempraktikkan teknik orang lain tanpa izin adalah aturan yang buruk. Begitu aturan ditetapkan dan dilanggar, kelima kerajaan pasti akan kacau balau. Bagaimana mereka bisa bekerja sama melawan musuh asing? Mengikuti. Tujuannya adalah agar semua orang di 5 alam mengingat nama Luo Xiu. Karena ketika semua orang mendapatkan slip giok metode kultivasi, paragraf pertama informasi yang tercatat dalam slip giok akan menyebutkan bahwa pendiri teknik Tailuo adalah Luo Xiu. Tidak hanya itu, penyebarannya dilakukan oleh keluarga Taisu. Semua orang tahu itu. Meskipun tingkat kultivasi Luo Xiu tidak tinggi, ia adalah seorang penjahat tak tertandingi yang menciptakan berbagai keterampilan. Keterampilan yang ia ciptakan tidak hanya mencakup metode Tailuo, tetapi juga metode fusi rahasia tubuh fisik. Setiap metode adalah mahakarya. Dan selama seseorang menyebutkan Luo Xiu, maka wajarlah jika disebutkan garis keturunan silat dan dunia silat yang multidimensi. Banyak orang mengatakan bahwa para petinggi di dunia seni bela diri itu sekelompok idiot. Orang-orang jahat seperti itu tidak ingin dilindungi dengan baik. Sebaliknya, mereka membiarkan garis keturunan seni bela diri multidimensi terus-menerus mengincar mereka, dan pada akhirnya mereka terpaksa pergi. Adapun dunia seni bela diri, Yuan Tianhuan tetap tinggal di balik pintu tertutup. Mustahil bagi keluarga Wuzu untuk memintanya meminta maaf. Dia adalah orang kuat di alam langit, dan dia tidak sanggup kehilangan orang ini. Tapi dia tidak keluar. Tetapi beberapa orang mulai mengumpat, menyuruh dia, yang disebut inspektur, untuk keluar. Dia dikatakan sebagai hama dalam dunia seni bela diri, orang luar yang datang khusus untuk menyakiti para biksu seni bela diri. Keluarga Wuzu tidak mengambil tindakan apapun dan tetap diam, membiarkan opini publik semacam ini terus menyebar. Sisi Taiji ini, Luo Xiu dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia seni bela diri melalui sumber intelijen keluarga Taisu. Awalnya dia mengira keluarga Wuzu akan mengambil tindakan terhadap Yuan Tianhuan, tetapi ternyata tidak demikian. Untuk ini, Luo Xiu tidak peduli. Apapun yang dilakukan keluarga Wuzu adalah urusan keluarga Wuzu. Dia tidak akan membiarkan orang lain memengaruhi keputusannya. Kali ini ia menargetkan dunia seni bela diri, khususnya Yuan Tianhuan. Jadi bagaimana jika tidak kosong? Jika kau mampu, datanglah ke kota suci Taiji dan bunuh aku. Namun, Luo Xiu juga tahu bahwa beberapa orang dalam kegelapan sangat tertarik padanya, seperti melalui saluran keluarga Taisu. Dia mendapat kabar. Seseorang telah menawarkan hadiah. Siapapun yang bisa membunuh Luo Xiu akan diberi hadiah 300.000 kristal tertinggi. Jika seseorang dapat menangkapnya hidup-hidup, dia bisa mendapatkan 1 juta kristal tertinggi. Harga sebesar itu sudah selangit. Luo Xiu pun tidak terkejut dengan hal ini. Karena nilai teknik Luo besar yang dikeluarkannya tidak dapat diukur dengan nilai biasa.
Jika kita benar-benar ingin menggunakan kristal tertinggi untuk mengukurnya, nilainya setidaknya ratusan juta kristal tertinggi. Jangan katakan apapun lagi. Dalam proses mempromosikan metode Tai Luo, Luo Xiu bisa mendapatkan bagian dari siapapun yang ingin berlatih metode ini. Setiap tahun, ia mendapatkan jutaan kristal tertinggi. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu masih menyimpulkan dan memahami, mencoba menemukan lokasi pintu rahasia khusus kedua. Pada saat ini, ada pergerakan di dunia seni bela diri. Yuan Tianhuan maju dan secara terbuka mengatakan bahwa dia salah paham terhadap Luo Xiu, meminta maaf padanya, bersedia mengganti sebagian kerugian, dan mengiriminya 100.000 kristal tertinggi. Chapter 4626 The Pure Blood Crystal Core is Obtained. Tidak ada ketulusan, itu hanya pertunjukan. Berita itu dibawa oleh Tai Jinjun. Lagi pula, mustahil bagi Tai Qingsan, sang penguasa wilayah, untuk melakukan semuanya sendiri. Sebagai seorang penguasa wilayah, meskipun situasi di Taiji relatif stabil, masih banyak hal yang harus ditangani. Tai Zhenjun tersenyum dan berkata, "Saudara Luo, kau tidak boleh berkata begitu. Lagi pula, Yuan Tianhuan juga orang kuat di alam abadi. Jika dia bersedia menundukkan kepalanya, aku yakin itu pasti tekanan dari keluarga Wuzu. Jika dia berpura-pura mati daripada menyerah, murid-murid aula alam bela diri saja, Tumo Xingxi bisa menenggelamkannya. Tentu saja, karena dia berada di alam abadi, membunuhnya dengan cara ini saja tidak cukup. Jika dia berada di alam abadi, keluarga Wuzu pasti sudah memenggalnya dengan satu pukulan, dan kepala mereka akan dibawa kepadamu." Luo Xiu melirik Tai Zhenjun. Putra penguasa dunia ini tampaknya memiliki senyum yang tidak berbahaya, tetapi dia juga orang yang kejam. Saya tidak mengatakan saya ingin membunuh Yuan Tianhuan. Namun, Luo Xiu juga tahu bahwa analisis Tai Zhenjun benar. Keributan yang ditimbulkannya tidak sampai membuat keluarga Wuzu membunuh Yuan Tianhuan, seorang anggota alam Fukong, begitu saja. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya berharap melalui kejadian ini, Yuan Tianhuan akan meninggalkan istana seni bela diri, kata Luo Xiu. Apa yang dikatakan Luo Xiu memang benar. Ia tidak ingin membunuh Yuan Tianhuan. Ia hanya berharap dapat memaksa Yuan Tianhuan pergi melalui tekanan opini publik, agar Yuan Tianhuan tidak mengincar kakak senior Hongzhan di dunia persilatan. Lagi pula, Ren Wu tidak bisa meninggalkan pengasingannya, dan Hongzhan adalah satu-satunya orang dalam garis keturunan seni bela diri asli, sendirian, dan dia harus melindungi Hong Yun. Yuan Tianhuan, apakah dia dari keluarga agung? Tanya Luo Xiu. Ya, keluarga Yuan memiliki hubungan baik dengan keluarga Yuanzu di dunia Yuan. Ada cukup banyak orang yang unggul dan berkuasa di dunia 5 dimensi kita. Mereka terbagi menjadi 2 jenis, satu adalah yang unggul pembuka dunia, dan yang lainnya adalah yang unggul biasa. Yang disebut sebagai makhluk agung pembuka dunia secara alamiah merujuk kepada 5 makhluk agung yang membuka 5 alam, yaitu leluhur bela diri tertinggi, leluhur ilahi tertinggi, leluhur kuno tertinggi, leluhur Yuan tertinggi, dan leluhur Taisu tertinggi. 5 makhluk agung pembuka alam membuka satu alam dan masing-masing menempati satu area. Para penguasa tertinggi biasa lainnya berkumpul bersama dan mendirikan Istana Agung. Keberadaan Istana Agung memiliki makna pengawasan. Istana ini bertanggung jawab untuk mengawasi 5 kerajaan utama dan dapat dianggap sebagai tempat untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan antar 5 kerajaan utama. Pangeran Yuan memiliki banyak keturunan, dan Yuan Tianhuan adalah salah satunya. Dia memang bukan keturunan yang sangat menonjol, tetapi bagaimanapun juga, dia juga keturunan yang maha tinggi. Statusnya luar biasa, dan keluarga Wuzu tidak akan mudah menyentuhnya. Luo Xiu mengangguk, ada berapa alam tertinggi di dunia 5 dimensi kita? Aku tidak tahu, bahkan ayahku pun tidak tahu, dan kakekku juga tidak tahu. Tai Zhenjun menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, bertarung dengan dimensi lain, beberapa makhluk agung telah mati, dan beberapa makhluk agung telah disembunyikan. Bukan hanya kita saja yang mengalaminya, dan begitu pula musuh di dimensi lain, ada beberapa makhluk kuat yang bersembunyi di kegelapan. Keluarga agung di balik Yuan Tianhuan memiliki hubungan baik dengan keluarga Yuanzu, dan orang ini pergi ke dunia seni bela diri untuk mengincar garis keturunan seni bela diri asli kita. Jadi, apakah ini niat Raja Agung Yuan? Ataukah niat Yuan Tianhuan sendiri? Tidak yakin. Tai Zhenjun masih menggelengkan kepalanya, sikap banyak makhluk agung tidak mudah dipahami. Beberapa makhluk agung secara terbuka memusuhi silsilah seni bela diri asli, tetapi itu mungkin hanya ilusi. Beberapa makhluk agung mungkin dekat dengan silsilah seni bela diri asli, tetapi mungkin itu juga ilusi. Benar dan salah,
Salah dan benar, bagi para tokoh besar yang telah hidup sangat lama, pikiran mereka terlalu sulit ditebak. Itu masuk akal. Luo Xiu tidak bertanya lagi. Yuan Tianhuan menundukkan kepalanya. Jadi apa rencanamu untuk mewarisi seni bela diri di aula seni bela diri? Tanya Tai Zhenjun. Kalau begitu, sampaikan saja, kata Luo Xiu, dia menundukkan kepalanya setiap kali melangkah. Kalau aku masih memegangnya, orang-orang akan mengira aku pelit. Masalah ini telah berakhir pada titik ini. Luo Xiu tidak bermaksud untuk menyimpannya. Adapun yang mengatakan bahwa dendam akan hilang dengan senyuman mulai sekarang, itu tidak mungkin. Meskipun Luo Xiu bukan orang yang pendendam, ia tidak bisa mengubah musuh menjadi teman melawan orang-orang yang memusuhinya. Jika ia memiliki kesempatan untuk membunuh lawan, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun saat ini, dia masih perlu terus meningkatkan kemampuannya, dan dia belum punya cara untuk membunuh lawannya saat ini. Mengobrol beberapa kata lagi, Tai Jinjun pergi. Tidak butuh waktu lama. Orang lain datang ke Xiu Yuan, dan mereka adalah orang-orang dari keluarga Guzu. Terakhir kali dia bertemu Gusan, pihak lain setuju untuk membantunya mendapatkan inti kristal darah murni. Sekarang sudah terkirim. Ada inti kristal dewa leluhur darah murni, inti kristal iblis leluhur, dan inti kristal binatang leluhur. Sekarang setelah kita mendapatkan beberapa sumber daya untuk pintu rahasia penempaan tubuh, saatnya membuka 2 pintu rahasia terakhir. Luo Xiu berkata pada dirinya sendiri. Di puncak alam Taiyuan, dia telah terjebak untuk waktu yang lama. Mungkin bagi laki-laki kuat lainnya, waktu ini sangat singkat, tidak sampai bertahun-tahun. Namun Luo Xiu masih sangat cemas. Tanpa kekuatan yang besar dan alam yang lebih tinggi, dia merasa sangat tidak aman. Setelah selesai, aku akan menempa seluruh tubuhku 333. Pintu rahasia tubuh. Permintaan inti kristal darah murni sangat tinggi. Benda kecil yang dikirim oleh keluarga leluhur kuno ini hanyalah setetes air di lautan. Aku masih membutuhkan lebih banyak lagi. Ketika 3 pintu rahasia terakhir dibuka, aku benar-benar dapat memahami misteri pintu rahasia fisik. Mungkin aku bisa menggunakan ini untuk mengembangkan keterampilan rahasia fisik yang kuat. Berbagai pikiran berkelebat dalam benak Luo Xiu. Chapter 4627 The Secret Door of the Physical Body is Fully Open. Jauh di dalam rumah keluarga Taisu, Ma Wen, tetua istana, duduk bersama Tai Qingsan. Master dunia, apa yang terjadi dengan keluarga Wuzu? Apa yang mereka tunggu? Tanya Ma Wen sambil meletakkan cangkir teh di tangannya. Kamu ingin tahu? Tai Qingsan melirik Ma Wen. Wulongsu itu tipikal orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, jika dia bisa menembus alam tertinggi, dia pasti sudah memilih untuk menembusnya sejak lama, dan kemungkinan besar tempat terobosannya akan dipilih di alam hidup dan mati. Namun, dia tidak pernah mencapai terobosan. Malah, dia merasa sangat rendah diri. Semua ini sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ngomong-ngomong soal itu, Tai Qingsan bergumam, seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika keadaan buruk. Wulongsu ini pasti sedang menunggu kesempatan. Kemungkinan besar, dia ingin mengungkap orang-orang di balik garis keturunan seni bela diri asli sebelum atau ketika dia berhasil. Temukan dengan tangan sungguhan. Orang sebenarnya di balik layar? Ma Wen terdiam. Faktanya, di dunia 5 dimensi, setiap orang yang bisa naik ke panggung punya tebakan ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, garis keturunan seni bela diri asli telah menjadi sasaran yang jelas, dan jelas bahwa seseorang berada di belakangnya. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari garis keturunan seni bela diri asli sedang sekarat dan menghilang. Warisan keluarga Wuzu juga berasal dari garis keturunan seni bela diri asli. Dikatakan bahwa leluhur bela diri tertinggi pernah menjadi murid seni bela diri asli, bahkan salah satu murid pertama dari garis seni bela diri asli. Tingkat pertimbangan kedua pria besar ini jauh melampaui apa yang dapat disentuh Luo Xiu. Jadi Luo Xiu sekarang, di kebunnya sendiri, ia mempelajari inti kristal darah murni. Darah murni mengacu pada makhluk dalam dimensi dewa leluhur, makhluk dimensi iblis leluhur, dan makhluk dimensi binatang leluhur yang memiliki darah murni dan murni. Binatang-binatang raksasa, roh-roh sumber, dan makhluk-makhluk lain di dunia 5 dimensi semuanya berasal dari dimensi lain. Pendahulu dunia 5 dimensi dulunya adalah dimensi tertinggi, dan dimensi tertinggi adalah tempat berkumpulnya dimensi-dimensi surga. Ada makhluk-makhluk dari semua dimensi utama, dan wajar bagi mereka untuk mewariskan darah keturunan mereka. Tetapi,
Tubuh utama dunia 5 dimensi masih umat manusia. Inti kristal darah murni yang diperoleh dari keluarga Guzu tidak memiliki tingkat yang tinggi, dan hanya dapat dianggap sebagai tingkat abadi. Namun dilihat dari asal-usulnya yang terkandung dalam inti kristal darah murni. Para penguasa inti kristal darah murni ini sangat kuat semasa hidup mereka, dan hampir dapat menyapu bersih mereka pada tingkat yang hampir abadi. Dalam dimensi surga saat ini, yang paling kuat dikenal sebagai dimensi dewa leluhur dan dimensi iblis leluhur. Istilah dewa dan iblis juga berasal dari kedua dimensi ini. Semakin murni dan kuat garis keturunannya, semakin tinggi statusnya, semakin besar potensinya, dan semakin mengerikan kekuatannya. Semuanya sudah siap kecuali kesempatan. Singkirkan inti kristal darah murni. Luo Xiu mengasingkan diri lagi. Sejak membuka pintu rahasia khusus pertama, Luo Xiu telah membuat kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan ini. Dan berdasarkan hasil itu dia menyimpulkan. Dia mungkin dapat menemukan 2 pintu rahasia terakhir, tetapi dia belum mencobanya. Budidaya bukanlah permainan anak-anak. Bukan main-main kalau sampai salah langkah. Paling tidak, bisa menyebabkan cedera serius, atau seluruh tubuh bisa meledak, dan seluruh tubuh bisa lumpuh. Adapun Luo Xiu, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan ini. Ada risikonya, dan Luo Xiu juga mengetahuinya. Kalau dia tidak berani berjuang, dia tidak akan bisa sampai ke posisinya saat ini. Waktu berlalu cepat. Belum lama berlalu. Luo Xiu segera membuka matanya. Saat ia membuka matanya, cahaya ilahi yang terang memancar, menerangi seluruh ruangan rahasia yang gelap. 2 pintu rahasia terakhir. Semuanya menyala. Ini juga menegaskan bahwa berbagai kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya yang dibuatnya sebelumnya adalah benar. Dan pada saat ini, 2 pintu rahasia terakhir membutuhkan sejumlah besar kekuatan Tao untuk dibuka. Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar kristal tertinggi, langsung menelan kekuatan Tao yang terkandung dalam kristal tertinggi untuk mengisi pintu rahasia khusus. 333 pintu rahasia tubuh fisik terbuka sepenuhnya. Terutama saat pintu rahasia terakhir dibuka, rasanya seperti membuka pintu ajaib. 333 pintu rahasia fisik di tubuhnya terhubung dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk sistem sirkulasi yang besar, seolah-olah tubuhnya berubah menjadi pusaran air. Pusaran air ini dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Tao. Di taman, ada formasi untuk mengisolasi napas. Tapi meski begitu, Ma Wen, tetua agung di Aula Taiji, masih merasakannya, dan Tai Qingsan, penguasa Taiji, juga merasakannya. Sosok itu berkedip. Di luar taman, Ma Wen, Tai Qingsan, dan Bai Ziqiu muncul pada saat yang sama. Bai Ziqiu menyipitkan matanya sedikit dan menatap taman, auranya berfluktuasi hebat sekali. Apakah Luo Xiu telah mencapai alam tanpa awal? Tidak juga. Ma Wen menggelengkan kepalanya, bukankah anak ini bilang dia harus membuka semua pintu rahasia tubuh fisik sebelum bisa menerobos? Dilihat dari fluktuasi auranya, sepertinya bukan aura yang harus dilalui seseorang untuk mencapai alam tanpa awal, melainkan lebih seperti membuka pintu rahasia tubuh fisik. Dengan gerakan sebesar itu untuk membuka pintu rahasia daging, mungkinkah dia berhasil? Mata Tai Qingsan pun berbinar. Dia tampaknya menyerap kekuatan prinsip Dao, tetapi kekuatan prinsip Dao jelas tidak cukup. Ma Wen mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan beberapa harta karun yang terkumpul di cincin penyimpanan berhamburan keluar satu demi satu. Mereka hancur oleh lambaiannya dan berubah menjadi kekuatan Tao murni, yang jatuh ke dalam Xiu Yuan. Orang ini benar-benar monster. Kekuatan Tao yang ditelannya cukup untuk meledakkan keabadian, dan dia masih menghisapnya. Bai Ziqiu juga melambaikan tangannya dan mengeluarkan berbagai harta, yang runtuh menjadi kekuatan Taoisme dan jatuh ke Xiu Yuan. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu masih menelan ludah. Dia tidak begitu jelas mengenai pergerakan di luar, tetapi dia merasa bahwa semua kristal tertinggi di cincin penyimpanannya telah habis, dan itu masih belum cukup untuk mengisi pintu rahasia. Akibatnya, sejumlah besar kekuatan Tao murni tiba-tiba masuk, dan Luo Xiu segera mengerti bahwa pasti ada orang kuat yang membantunya. Pintu rahasia kekuasaan. Pintu rahasia menuju kecepatan. Pertahankan pintu rahasia. Dengan 3 pintu rahasia sebagai intinya, 333 pintu rahasia fisik di seluruh tubuh membentuk satu kesatuan, berubah menjadi pusaran air di tubuh Luo Xiu. Pusaran ini mengkomunikasikan kekuatan 333 pintu rahasia. Seolah-olah kekuatan 333 pintu rahasia dikumpulkan bersama, dan kekuatan yang jauh melampaui 333 pintu rahasia dapat dilepaskan.
Ini adalah sejenis sublimasi. Seiring dengan semakin banyaknya kekuatan Tao yang ditelan, aura Luo Xiu pun menjadi semakin kuat. Saat ini, ia seolah tak ada hubungannya dengan para biksu di alam Taiyuan. Auranya semegah dan seluas lautan, bagaikan makhluk mengerikan yang telah bangkit kembali. Di bawah pengaruh nafas yang tak terlihat, beberapa biksu alam kuasi abadi di aula Taiji merasakan suatu kekuatan penindas tak kasat mata menyebar di aula tersebut. Di luar taman, Bai Ziqiu mendecak lidah dan terkagum-kagum, pintu rahasia di tubuh anak ini terus-menerus ditembus. Setelah itu, tubuh fisiknya mungkin akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tahap alam tanpa awal merupakan pintu rahasia untuk menempa tubuh fisik. Dengan pembagian sistem kultivasi, alam Taiyuan terus-menerus mengintegrasikan banyak pintu rahasia, dan akhirnya membentuk 9 pintu rahasia setelah integrasi. Alam tanpa awal adalah untuk menyempurnakan 9 pintu rahasia ini. Pada saat ini, Luo Xiu telah mengintegrasikan beberapa pintu rahasia, tetapi pada saat ini, ia memisahkan lagi pintu-pintu rahasia tersebut, menghubungkannya satu sama lain, dan mengintegrasikannya kembali. Praktik keadaan tanpa awal belum dimulai. Fluktuasi aura yang terpancar dari pintu rahasia tubuh di tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam awal yang telah mulai menyempurnakan pintu rahasia tubuh. Sungguh luar biasa. Chapter 4628 The Difficulty of the Physical Limit Method. Akankah orang ini menerobos secara langsung dan melangkah ke alam tanpa awal? Kata Bai Ziqiu. Belum tentu. Meskipun dia punya beberapa inti kristal darah murni, itu mungkin tidak cukup. Ma Wen menggelengkan kepalanya. Sekalipun ada inti kristal darah murni yang harus ditembus, ia tetap membutuhkan metode penempaan yang sesuai dengan tingkat alam tanpa awal, kecuali ia telah menentukan metode yang ingin dipraktikkannya. Kata Tai Qingsan. Di alam tanpa awal, pintu rahasia untuk menempa tubuh fisik memerlukan metode yang unik. Pada saat yang sama, setelah Luo Xiu membuka 3 pintu rahasia khusus terakhir, dia juga samar-samar merasa bahwa dia bisa menerobos alam tanpa awal. Tidaklah sulit untuk menerobos keadaan tanpa awal. Menggunakan inti kristal darah murni untuk menempa pintu rahasia tubuh fisik dapat dianggap sebagai melangkah ke level pertama alam tanpa awal. 333 pintu rahasia fisik di tubuhnya, kecuali 3 pintu rahasia khusus yang ada sendiri. 330 pintu rahasia fisik lainnya telah digabung menjadi 10 pintu rahasia. Setiap pintu rahasia menggabungkan kekuatan 33 pintu rahasia, yang luar biasa dahsyatnya. Ini berarti sistem yang dibentuknya di alam Taiyuan melampaui jangkauan keterampilan surgawi leluhur bela diri. Jika dia ingin menerobos ke alam tanpa awal, dia dapat memilih untuk berlatih metode yang terdapat dalam Wuzhu Tiangong untuk menerobos. Namun, level keterampilan surgawi martial ancestor jauh lebih rendah, yang berarti ia dapat menempa 10 pintu rahasia, tetapi tidak termasuk 3 pintu rahasia khusus. Tidak perlu memikirkan apapun. Luo Xiu membatalkan rencananya untuk menerobos ke alam tanpa awal. Sebab meski tak ada terobosan, kekuatan pintu rahasia tubuhnya saat ini juga lebih kuat dari orang biasa di puncak alam tanpa awal. Di masa lalu, ia juga butuh kartu trufnya meledak agar dapat bersaing dengan kuasa eternal. Jadi sekarang, hanya dengan tubuhnya yang murni, dia bisa bersaing dengan kuasa eternal. Jika dia mengeluarkan kartu asnya dan menggunakan rahasia seni bela diri asli dan pedang Wu Zijiang, Luo Xiu merasa bahwa dia bahkan dapat membunuh orang-orang yang lebih kuat di dunia yang hampir abadi. Sebuah pikiran muncul di benakku. Suasana di sekitar tubuh terkendali. Luo Xiu berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia tempat dia berlatih. Saat dia keluar, Tai Qingsan, Ma Wen, dan Bai Ziqiu semuanya memusatkan perhatian mereka. Di mata mereka, Luo Xiu saat ini tampak seperti binatang purba yang bangkit kembali. Tai Qingsan tiba dalam sekejap dan datang ke Luo Xiu. Apakah spekulasimu menjadi kenyataan? Luo Xiu mengangguk. 3 pintu rahasia terakhir telah terbuka. 333 pintu rahasia fisik adalah batas dari jalan ini. Mereka membentuk sistemnya sendiri dan melampaui keterampilan surgawi leluhur bela diri. Melebihi keterampilan surgawi leluhur bela diri? Jantung Tai Qingsan berdebar kencang. Wuzhu Tiangong sudah dianggap sebagai jurus terbaik di dunia 5 dimensi. Jurus keluarga Taisu mereka mirip dengan Wuzhu Tiangong. Namun kemudian Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kumaksud hanyalah tahap alam Taiyuan, yang telah melampaui keterampilan surgawi leluhur bela diri. Sedangkan untuk tahap alam Wubei, aku belum menembusnya, dan aku juga belum berevolusi. Menurut Luo Xiu,
Apa yang dikatakannya tentang melampaui kekuatan surgawi martial ancestor mengacu pada alam tanpa awal. Katakan seperti ini. Hal itu membuat Tai King San sedikit lebih mudah menerima, tetapi dia masih terkejut. Lagi pula, keterampilan yang dikuasai keluarga Supreme berasal dari tangan Supreme dan diciptakan melalui usaha Supreme seumur hidup. Akan terlalu berlebihan jika dilampaui dengan mudah oleh junior seperti Luo Xiu. Bisakah orang lain berlatih seperti Anda? Tai King San mengajukan pertanyaan kunci. Jika memungkinkan, itu akan luar biasa dan akan mampu menghasilkan sejumlah besar jenius top tingkat monster. Ini agak sulit. Luo Xiu merenung sejenak lalu berkata, fondasi alam Taichu adalah membuka 9 pintu rahasia, kan? Tai King San mengangguk. Jika kau ingin menjadi sepertiku, kau perlu membuka 33 pintu rahasia untuk meletakkan fondasi alam Taichu. Tai King San tersentak. Setelah menembus alam Taisi, jika dibagi menjadi 9 alam, setiap tingkatan memiliki 33 pintu rahasia. Jika mencapai puncak alam Taiyuan, Anda dapat menambahkan hingga 330 pintu rahasia. Lalu, berdasarkan hal ini, 3 pintu rahasia khusus lainnya akan dibuka. Saat membuka pintu rahasia khusus, ada juga beberapa risiko, yaitu ledakan pintu rahasia khusus terlalu kuat, dan jika tidak dapat menahannya, bisa meledak. Selama kamu bisa memenuhi persyaratan yang kusebutkan, seharusnya tidak ada masalah dalam membuka pintu rahasia tubuh fisik hingga batas maksimal. Tai King San terdiam. Karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berlatih sesuai apa yang dikatakan Luo Xiu, tidak ada orang jenius yang bisa melakukannya. Pertama-tama, langkah pertama adalah membuka 33 pintu rahasia dan meletakkan fondasi untuk alam Taichu. Itu hampir seperti fantasi. Fondasi selalu diletakkan untuk membuka 9 pintu rahasia. Membuka 33 pintu rahasia dan meletakkan fondasi di alam Taichu berarti akan memakan waktu beberapa kali lebih banyak daripada yang lain di alam Taichu. Sekalipun kamu bersedia meluangkan waktu untuk berlatih, kamu mungkin tidak memiliki bakat. Kamu mungkin bisa membuka lebih dari selusin pintu rahasia, tetapi kamu tidak akan bisa membukanya. Kamu tidak memiliki potensi. Jika Anda ingin mencapai langkah Luo Xiu ini, syaratnya sebenarnya sangat ketat. Bukan berarti Anda bisa melakukannya jika Anda tahu caranya. Sekalipun Anda memiliki bakat dan sumber daya, Anda tetap perlu meluangkan banyak waktu dan Anda mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Di saat yang sama, Anda masih berusaha membuka pintu rahasia tubuh fisik di alam Taisi. Dengan bakat yang sama seperti Anda, orang lain mungkin bisa melakukannya selamanya. Pada saat Anda akhirnya menyelesaikan kultivasi Anda di alam Taisi dan siap untuk membuka 3 pintu rahasia khusus terakhir, yang lain akan mencapai alam abadi. Meskipun saya merasa kesulitan, namun Tai King San masih bertanya, apakah Anda berencana menyebarkan metode rahasia tubuh fisik secara ekstrim? Tidak ada rencana. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Jika ada anggota keluarga Taisu yang ingin mencoba, aku bisa memberi mereka beberapa petunjuk, tapi lupakan yang lain. He Luo Xiu bukanlah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah metode pembatasan tubuh fisik ini disebarkan, maka yang benar-benar dapat memperoleh manfaat bukanlah para kultivator biasa, karena kultivator biasa sama sekali tidak mampu melakukannya. Yang bisa mengamalkannya pastilah kekuatan-kekuatan besar seperti keluarga agung. Dan Luo Xiu tidak memiliki persahabatan dengan keluarga agung lainnya, jadi mengapa aku harus membiarkanmu mendapatkannya? Keluarga Taisu melindunginya. Luo Xiu tidak akan menolak, karena dia tahu betul bahwa hal yang paling sulit bukanlah jumlah pintu rahasia tubuh fisik yang dibuka di alam Taisi, tetapi fondasi dari 33 pintu rahasia di alam Taichu. Tidak semua orang dapat meletakkan fondasi 33 pintu rahasia. Dia membuka 33 pintu rahasia di alam Taichu secara alami, yang seharusnya terkait dengan latihan masa lalunya, dan kemungkinan besar terkait dengan jalan Zenwu-nya yang murni dan ekstrim. Meskipun kelima alam tersebut lebih maju, mungkin tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat keluar dari jalan mereka sendiri dan dapat dibandingkan dengan jalan Zenwu. Terutama para jenius dari keluarga agung, mereka hanya mengalami sedikit ujian dan kesengsaraan. Bahkan jika mereka memadatkan dao mereka sendiri, sulit untuk mencapai tingkat yang paling murni. Luo Xiu mampu melakukannya di awal, tetapi ia juga terlahir kembali setelah mempertaruhkan nyawanya. Fondasi daunnya pernah hancur dan kemudian dipadatkan kembali. Di kebun budidaya, Tai King San, Ma Wen, Bai Ziqiu duduk di hadapan Luo Xiu. Tai King San masih mempertimbangkan masalah batas pintu rahasia tubuh fisik. Karena Luo Xiu berjanji kepada keluarga Taisu bahwa ia bisa berlatih, ini tentu saja merupakan kesempatan bagi keluarga Taisu.
Namun, Tai Qingsan berpikir lama dan menyadari bahwa tidak ada anak muda di keluarga Taisu yang cukup berbakat untuk memastikan kesuksesan. Sungguh tragis. Chapter 4629 How to Practice in the Beginningless Realm. Apakah kamu sekarang berada di puncak alam Taiyuan? Kamu yang belum mencapai alam tanpa awal, kan? Ma Wen, Tetua Agung Aula Taiji, berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kau harus bersiap untuk menerobos ke alam tanpa awal. Kau belum mempelajari metode rahasia penempaan tubuh di alam tanpa awal. Apakah kau ingin berlatih yang lain dulu? Aula Taiji, di antara teknik-teknik yang dikumpulkan di aula dunia ini, yang paling kuat dapat memadatkan 9 gerbang rahasia alam Taiyuan, dan setiap gerbang rahasia dapat ditempa 9 kali. Namun, yang kupadatkan dan gabungkan di alam Taiyuan bukanlah 9 pintu rahasia, melainkan 10. Jika ditambah 3 pintu rahasia khusus, jumlahnya akan menjadi 13, kata Luo Xiu. Ini memang agak sulit untuk ditangani, tetapi jika kau sedikit meningkatkannya, kau seharusnya bisa menggunakannya. Bai Ziqiu berkata dari samping, pintu rahasia fisikmu terlalu kuat, dan konsumsi 1 kali tempering lebih besar daripada orang normal. 1 pintu rahasia saja sudah cukup untuk menempa pintu 9 kali. Jika kau menempanya terlalu sering, ia akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan membuang banyak waktu. Itu tidak sepadan dengan keuntungannya. Ngomong-ngomong soal itu, Bai Ziqiu melirik Luo Xiu dan berkata, dari sudut pandangku, kekuatan pintu rahasia tubuh fisikmu saat ini hampir setara dengan orang lain yang telah menempanya 3 atau 4 kali. Senior, saya punya ide, kata Luo Xiu. Metode alam tanpa awal yang Anda bicarakan adalah pintu rahasia yang disempurnakan setelah fusi dan penyatuan. Jadi bagaimana jika yang ingin saya redam adalah tidak adanya pintu rahasia menuju fusi dan persatuan? Misalnya, kalau saya melunakkan ke 333 pintu rahasia daging sebanyak 9 kali, lalu menyatukannya menjadi 1, efek setelah penyatuan itu pasti lebih dahsyat daripada melunakkannya 9 kali dalam keadaan menyatu, kan? Kamu bercanda? Ketiga pria kuat itu semuanya merasakan sakit gigi yang kambuh. Ke-333 pintu rahasia tubuh fisik telah ditempa 9 kali. Tahukah Anda berapa banyak sumber daya yang dikonsumsinya? Jika Anda menggunakan inti kristal darah murni untuk berlatih, berapa banyak makhluk darah murni yang akan Anda bunuh di dunia kehidupan dan kematian? Ma Wen juga menatap Luo Xiu tanpa berkata-kata, anak kecil, terlalu ambisius itu tidak baik. Sebaiknya kau hemat waktu dan sumber daya, lalu tingkatkan ke alam semi-abadi sesegera mungkin, atau bahkan alam abadi, meskipun tubuh fisikmu tidak bisa mencapai kesempurnaan sejati. Lagi pula, fondasimu sudah cukup kuat. Aku akan memikirkannya. Luo Xiu tersenyum. Tidak dapat mencapai kesempurnaan? Hanya dengan 4 kata ini, mustahil bagi Luo Xiu untuk memilih. Setiap langkah pengembangannya telah memungkinkannya mencapai kesempurnaan dan memantapkan fondasinya hingga ke titik yang tidak dapat dipadatkan lagi. Kalau tidak, tanpa landasan kultivasi yang kuat, bagaimana mungkin ia bisa sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah? Setelah Anda menyerah dalam hal ini, meskipun kultivasinya dapat maju dengan sangat cepat, setelah mencapai level tertentu di masa mendatang, ia pasti akan terhenti dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Bahkan jika Anda menyesalinya saat itu, semuanya akan terlambat. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tak pernah berhenti menebang kayu. Meskipun proses mengasah pisau itu lambat dan melelahkan, ia tetap percaya bahwa ia adalah orang yang mampu menahan kesepian. Sekalipun dia terlambat berkembang, dia tidak peduli, karena tujuannya bukanlah menjadi yang tertinggi, melainkan mencapai titik ekstrim dalam praktik spiritual dan menjelajahi misteri di ujung jalan. Dia juga bisa memahami pikiran ketiga senior ini. Mereka tidak ingin dia mengambil jalan memutar, takut dia akan mendapat masalah dan tersesat. Jadi dia tidak langsung menolak usulan mereka, dia hanya mengatakan akan memikirkannya sendiri. Lebih-lebih lagi, pintu rahasia tubuh fisiknya baru saja terbuka sepenuhnya, dan ia tidak terburu-buru untuk membuat terobosan lebih lanjut. Lagi pula, kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai tingkat yang hampir abadi. Adapun pintu rahasia penempaan tubuh fisik di alam tak berawal. Luo Xiu masih berencana untuk mencoba sesuai dengan idenya sendiri, dan dia juga ingin tahu. Batas alam Taixi adalah 333 pintu rahasia. Batasan alam Taiyuan adalah mengintegrasikan 13 pintu rahasia. Jadi berapa kali pintu rahasia tubuh fisik dapat ditempa pada batas alam tanpa awal? Kerangka sistem kultivasinya telah melampaui cakupan keterampilan surgawi leluhur bela diri. Jadi Luo Xiu juga tahu bahwa dia dapat mendengarkan beberapa saran dari para pendahulunya,
tetapi jalan masa depannya pada akhirnya harus dijelajahi sendiri, dan tidak ada pengalaman dari para pendahulunya yang dapat dipelajari. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Ada penjahat dari klan dewa. Dia bilang akan menunggumu di alam awal dan bertarung denganmu. Apa kau mau menerimanya? Tanya Tai Qingsan. Tak ada yang tak berani kuterima. Jika aku menerobos ke alam tanpa awal, jika dia berani datang, aku akan berani membunuhnya. Luo Xiu tersenyum tipis. Jika aku membunuh monster jenius dari klan dewa, penguasa alam akan melindungiku, kan? Di dunia biksu, yang kuat dihormati. Karena dia menantangmu, dia pantas dipukuli sampai mati. Selama kau mengikuti aturan, klan dewa tidak akan berani menyentuhmu, kecuali klan dewa ingin berselisih dengan keluarga Tai suku, kata Tai Qingsan. Baguslah. Waktu aku masih di dunia bela diri, aku tahu klan dewa berada di balik seni bela diri multidimensi untuk menekan seni bela diri primitif kita. Aku tidak bilang akan membalas, tapi aku tidak akan membiarkan mereka yang menyinggungku merasa nyaman. Sungguh, kalau kau pikir aku mudah diganggu, coba saja, kata Luo Xiu. Dia juga pernah mendengar tentang monster dari klan dewa, sepertinya namanya Shen Wu ya. Konon, ia telah mencapai tingkat ke-7 alam awal. Ia disebut-sebut tak terkalahkan di alam yang sama. Tak seorang pun di puncak alam awal di 5 alam utama dapat menjadi lawannya. Faktanya, sejak dia memasuki alam tanpa awal dan memulai debutnya, dia telah memenangkan setiap pertempuran tanpa satu kekalahan pun, dan setiap kali dia beraksi, itu merupakan tantangan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengobrol sebentar, ketiga pria kuat itu pergi. Luo Xiu tetap berada di kamar, memikirkan hal berikutnya. Alam tanpa awal harus ditembus. Jadi setelah alam tanpa awal, Anda harus memiliki sistem untuk menempa pintu rahasia tubuh fisik, dan Anda tidak dapat mempraktikkannya secara acak. Di suatu tempat di alam hidup dan mati. Di ruang kecil dan rahasia. Chen Feng berlatih dengan Tuan Wu. Tuan Wu juga punya saluran khusus sendiri. Dia mendengar beberapa berita dan memberitahu Chen Feng. Anak itu pergi ke Taiji. Dia benar-benar menyebabkan begitu banyak masalah. Chen Feng terkejut. Dia juga tidak menyangka adik junior ini akan menjadi terkenal tanpa membuat keributan. Begitu dia meninggalkan kota suci dunia bela diri, dia dicegat dan dibunuh oleh 12 orang alam abadi. Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang jenius yang diperlakukan seperti ini sejak zaman dahulu? Yang terpenting, dalam situasi kematian yang begitu mengancam, orang ini masih aman dan sehat. Sebaliknya, ke-12 anggota alam abadi telah tewas, dan seni bela diri multidimensi masih terlibat. Keluarga leluhur bela diri yang murka telah membunuh beberapa orang lagi. Alam abadi. Kemudian, dia pergi ke Taiji, menerima perlindungan dari keluarga Taisu, mempromosikan suatu teknik, dan menjadi pusat kekuatan paling populer di seluruh dunia 5 dimensi, dengan tanda-tanda samar menjadi orang nomor 1 di generasi muda. Menjadi terlalu terkenal itu tidak baik. Jangan lupa bahwa ada orang-orang kuat yang diduga memiliki level tertinggi yang beraksi di luar kota suci alam bela diri. Tuan Wu mengerutkan kening dan berkata, jika seorang penguasa tertinggi ingin membunuhnya, keluarga Taisu mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Chapter 4630 Purifying the Original Principles. Setelah sekian lama mempersiapkan diri, akhirnya ia membuka 3 pintu rahasia khusus terakhir. Pada tahap pembukaan pintu rahasia fisik ini, ia telah mencapai batasnya. Jadi selanjutnya, yang harus dipertimbangkan Luo Xiu adalah metode mana yang harus dipilih untuk menempa pintu rahasia tubuh fisik setelah menerobos ke alam tanpa awal. Pintu rahasia penempaan tubuh fisik dapat membuat tubuh fisik lebih kuat. Selain itu, ia harus terus membuka pintu-pintu rahasia lautan kesadaran. Dibandingkan dengan kecepatan pintu-pintu rahasia tubuh fisiknya, jumlah pintu-pintu rahasia yang telah ia buka masih sedikit lebih sedikit. Tentu saja, Luo Xiu mengira itu hanya sedikit, yang berarti dia telah membuka lebih dari 100 pintu rahasia lautan kesadaran. Bagi para pendeta biasa, hanya sejumlah orang kuat di alam abadi yang mampu membuka pintu rahasia menuju lautan kesadaran ini. Kesulitan membuka pintu rahasia lautan kesadaran jauh lebih sulit daripada kesulitan membuka pintu rahasia tubuh fisik. Terutama karena kurangnya sumber daya. Menurut pemahaman Luo Xiu, di menara pencerahan 33 tingkat di Istana Taiji, setiap kali Anda melewati satu tingkat, Anda dapat mengendalikan kekuatan jiwa dan kemauan Anda, serta meningkatkan kecepatan membuka pintu rahasia lautan kesadaran. Terutama jika Anda berhasil melewati setiap level, Anda juga bisa mendapatkan hadiah berupa tekad jiwa. Saya sakit kepala. Luo Xiu tidak berdaya.
Untuk memaksimalkan pengaruh penempaan pintu-pintu rahasia tubuh fisik, maka haruslah penempaan ke-333 pintu rahasia tubuh fisik tersebut sampai pada taraf ekstrim, kemudian menyatukannya kembali untuk mencapai keadaan yang paling sempurna. Namun masalahnya adalah pendekatan ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Yang pertama adalah inti kristal darah murni, dia membutuhkannya dalam banyak. Gunakan prinsip Tao asli atau buah Tao asli, dan efek penguatannya akan sangat baik. Taoisme asli mengacu pada kekuatan Taoisme yang paling asli di dunia satu dimensi. Buah Dao asal adalah harta karun yang lahir dari Dao asal yang dipadatkan. Satu buah ini dapat dengan mudah membuka 9 pintu rahasia di alam Taisi dan langsung menuju alam Taisi. Selain itu, Luo Xiu juga tahu bahwa buah Tao asli sangat langka dan berharga, dan beberapa kekuatan besar mungkin memiliki beberapa koleksi. Di samping itu, Luo Xiu juga tahu bahwa hal terpenting tentang pintu rahasia penempaan tubuh di alam awal adalah membutuhkan kekuatan Tao asli. Bahkan jika inti kristal darah murni digunakan untuk penempaan, kekuatan prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal makhluk darah murni diekstraksi untuk mencapai efek penempaan pintu rahasia tubuh fisik. Artinya, selama kekuatan prinsip asli masih cukup, penempaan pintu rahasia tubuh fisik dapat diselesaikan. Masalahnya, hal ini sulit dilakukan. Luo Xiu menyipitkan matanya dan berpikir keras. Jika kita katakan bahwa tujuan pemurnian inti kristal darah murni adalah untuk mengekstrak prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal darah murni untuk diolah. Kemudian inti kristal dari dimensi kehidupan lain yang bukan inti kristal darah murni seharusnya juga mengandung prinsip asli, namun tidak semurni yang terkandung dalam inti kristal darah murni. Kurang murni sehingga efek budidayanya kurang. Jadi, jika ada cara untuk mengekstrak dan memurnikan prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal makhluk hidup biasa, apakah itu setara dengan cara untuk mendapatkan prinsip asli? Di sini, media harus dibutuhkan. Tiba-tiba, mata Luo Xiu berbinar. Zenwu Dao-nya adalah jalan kemurnian, jadi bisakah dia menggunakan Zenwu Dao sebagai media untuk memurnikan prinsip asli? Jika metode ini dapat diverifikasi dengan sukses, ia tidak perlu menemukan inti kristal darah murni untuk berlatih. Selama ada sejumlah besar inti kristal biasa untuk memurnikan prinsip aslinya, ia dapat menembak pintu rahasia tubuh fisik. Selama ada cukup prinsip asli, bahkan jika Anda menyempurnakan semua 333 pintu rahasia tubuh hingga ekstrim, seharusnya tidak ada masalah. Luo Xiu selalu menjadi seorang aktivis. Setelah ide itu muncul, Luo Xiu segera berencana untuk memverifikasinya. Dia mengeluarkan beberapa inti kristal biasa dari cincin penyimpanannya. Yang pertama dikeluarkannya adalah inti kristal binatang alien tingkat Taiyuan. Pergerakan Zenwu Dao menyelimuti inti kristal. Di bawah kendali Luo Xiu, kekuatan yang dikumpulkan oleh Zenwu Dao secara bertahap menembus ke dalam inti kristal. Perlahan-lahan, Luo Xiu merasakan jejak prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal makhluk asing itu. Namun, prinsip asli ini terjerat dengan beberapa kekuatan kacau lainnya, sehingga tidak murni. Keluar. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Kekuatan Zenwu Dao tiba-tiba mengunci prinsip-prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal pengikat dan menyerapnya secara paksa. Terdengar bunyi klik. Inti kristal langsung hancur menjadi bubuk. Segera setelah itu, kekuatan Zenwu Dao berubah menjadi api, terus-menerus memperbaiki dan memurnikan Dao asli yang diekstraksinya. Hal terakhir yang tersisa, hanya ada jejak prinsip aslinya, tetapi sangat murni. Luo Xiu memadatkan segel untuk membentuk batasan, menyegel sinar Tao asli ini. Kemudian, dia mengeluarkan inti kristal darah murni, yang merupakan inti kristal makhluk iblis leluhur darah murni, yang dikirim oleh keluarga leluhur kuno. Luo Xiu mencoba mengekstraknya dari inti kristal darah murni. Ditemukan setelah beberapa verifikasi. Jumlah prinsip asli yang terkandung dalam inti kristal darah murni lebih besar, tetapi dalam hal kualitas, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan. Aku ingin teknik alam tanpa awal. Luo Xiu juga sangat gembira. Sudah lama ia tidak merasakan kegembiraan dan kegembiraan seperti ini. Zenwu Dao sebenarnya dapat memurnikan prinsip asli, yang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan terbesar. Kemudian selama dia mempunyai teknik yang cukup kuat, dia dapat mulai menerobos alam tanpa awal dan mulai menembak pintu rahasia tubuh fisik. Adapun peningkatan pintu rahasia lautan kesadaran, Anda harus melanjutkan. 33 lantai Aula Taiji menyimpan misteri berbagai jalan agung. Semakin dalam pemahamanmu, semakin tinggi pencapaianmu. Secara umum, di bawah alam wuxi,
tingkat tertinggi yang dapat Anda capai adalah lantai 7. Satu hari, Luo Xiu berjalan keluar dari taman budidaya dan menuju ke gedung Wudao. Dalam perjalanan, dia bertemu Tai Zhenjun. Mengenai apakah itu suatu kebetulan, Luo Xiu terlalu malas memikirkannya. Mendengar dia akan pergi ke gedung Wudao, Tai Zhenjun pun mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Menurutmu, berapa level yang bisa kau tembus? Tanya Tai Zhenjun sambil tersenyum. Di alam wuxi, level tertinggi adalah level ke-7. Rekor tertinggiku sebelumnya adalah level ke-6, yang dianggap sangat mengesankan. Apakah ini dianggap mengesankan? Luo Xiu terdiam. Dengan statusmu, kau harus menembus batas level ke-7 untuk dianggap mengesankan, kan? Persyaratan Anda terlalu tinggi. Tai Zhenjun tidak merasa malu. Batas level ke-7 tidak mudah dicapai. Ujian di gedung pencerahan berbeda-beda untuk setiap orang. Ujian yang saya hadapi di level ke-7 adalah menghadapi formasi pembunuh tingkat alam wuxi yang terlalu sulit. Susunan pembunuh? Luo Xiu mendengar ini, Yang Mulia menggunakan metode arai? Ya, kalau itu susunan perangkap, kita bisa mempelajarinya perlahan-lahan, tapi kalau itu susunan pembunuh, kita harus melawan ancaman susunan pembunuh dan menghancurkannya, yang terlalu sulit. Luo Xiu mengangguk kali ini. Memang cukup sulit. Dengan premis bahwa tingkat kultivasi tidak berada pada alam wuxi, kesulitan ini hanya dapat dicapai oleh sejumlah kecil jenius, yang setara dengan puncak alam Taiyuan yang dapat membunuh alam wuxi. Bersambung.